Seorang ayah menceritakan tentang bumi di masa lalu kepada putri kecilnya. Bumi yang indah, bumi yang ramah, dan bumi yang mampu menampung kehidupan. Mungkin itu akan sulit diterima, karena saat ini bumi telah berubah. Dalam seabad terakhir, teknologi berkembang begitu pesat bersamaan dengan ambisi manusia. Robot-robot militer diproduksi massal, hingga akhirnya menyebabkan perang di mana-mana di seluruh dunia. Bertahun-tahun kemudian, perang pun berakhir dengan harapan manusia bisa belajar dan kembali membangun kehidupan yang lebih baik. Namun penderitaan belum berakhir, manusia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Bencana alam, wabah penyakit, dan kelaparan melanda, serta udara yang penuh racun menyebabkan banyak bayi terlahir dengan penyakit mengerikan. Skynet adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah dunia untuk melindungi manusia. Tapi lagi-lagi bencana baru datang. Sebuah meteorit menghantam wilayah B16, lalu muncullah tumbuhan misterius yang menjadi subur saat bersentuhan dengan air. Ironisnya, tumbuhan tersebut tidak hanya menyebabkan malapetaka, tapi juga keajaiban, yaitu memurnikan atmosfer. Para ilmuwan menyebut tumbuhan itu dengan Pandora. Apakah ini anugerah ataukah hukuman dari Yang Maha Kuasa, dan apakah umat manusia mampu bertahan? Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Mingri Janji, yang artinya halo rebahan. Salah. Maksud saya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya catatan hari esok. Sebuah film aksi fiksi ilmiah, sangat futuristik, sangat menegangkan. Dan kalau begitu, daripada berlama-lama, siapkan kopi, duduk manja, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan situasi di wilayah B16, tepatnya di pangkalan militer yang menjadi pusat komando sementara. Ada prajurit muda yang sedang membucin, bertengkar akibat salah satu dari mereka akan menjalani misi penting. Ada pula para prajurit senior, Johnson, Cheng, dan Taylor, yang sedang menghirup udara segar, mungkin untuk terakhir kalinya. Karena apapun hasil dari misi tersebut yang pasti akan memberikan dampak besar bagi seluruh umat manusia. Tak lama kemudian, sekelompok pasukan robot yang dipimpin oleh Kolonel Tambing tiba di pangkalan. Wanita itu langsung menemui Jenderal Li Xing dan menjelaskan tentang pertumbuhan Pandora seiring dengan datangnya badai. Dalam beberapa jam lagi, badai akan terjadi 2 kali, yang mana diperkirakan pertumbuhan Pandora akan melenyapkan sekitar 5 juta jiwa manusia. Untuk itu, seorang ilmuwan telah mengembangkan virus disebut P769 yang nantinya akan diletakkan di dalam peluru gen. Virus itu tidak memusnahkan, tapi menjinakkan. Pandora akan berhibernasi sehingga dia akan tetap membersihkan udara, dan Skynet pun menjadi tidak dibutuhkan lagi. Rencana B juga sudah disiapkan untuk berjaga-jaga jika rencana A gagal. Tapi sebelum itu, Kolonel Tam meminta Jenderal Lee untuk memberikan akses kepada pasukan robot agar bisa beroperasi di wilayah B16. Penjelasan dilanjutkan di hadapan para prajurit yang akan bertugas. Saat badai pertama, mereka harus menuju ke gedung yang menjadi pusat Pandora, kemudian melepaskan tracker bom untuk melacak putik, dan akhirnya salah satu prajurit akan meledakkan virus di dalamnya. Sempat terjadi pertengkaran karena virus tersebut belum diuji coba. Namun, seperti itulah kehidupan. Tidak ada kepastian, melainkan ketidakpastian itu sendiri. Cheng meyakinkan prajuritnya bahwa tidak ada rencana B. Oleh karena itu, misi tersebut harus berhasil. Segala persiapan telah dilakukan. Para pasukan ACU yang terdiri dari prajurit, petugas medis, dan petugas komunikasi berangkat dengan menggunakan 3 helikopter Skyfish dan 1 helikopter Orca yang membawa peluru gen. 6 menit kemudian, rencana pun mulai dijalankan bersamaan dengan datangnya badai. Sayangnya, apa yang direncanakan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pandora mengamuk setelah bom pelacak diluncurkan, serta menghancurkan seluruh helikopter Skyfish, dan yang lebih mengejutkan lagi, para robot berkhianat dengan meledakkan Orca, sehingga prajurit di dalamnya tewas.
Hanya 3 tentara yang selamat dan salah satunya terluka parah. Mereka adalah Taylor, Connor, dan Lincoln. Komunikasi terputus secara misterius, ditambah lagi obat-obatan terbakar dalam kobaran api, memaksa mereka mencari rumah sakit terdekat demi merawat luka Lincoln. Sementara itu di kantor pusat, Kolonel Tam langsung memerintahkan Chen untuk menjalankan rencana B. Namun Chen menolak karena masih tersisa waktu sekitar 3 jam dan dia akan melakukan misi penyelamatan. Tentunya Cheng tidak melakukannya sendiri, oleh karena itu dia singgah di wilayah pinggiran pemukiman B16 untuk menjemput sahabat lama yang berjuluk Skang. Sebenarnya Skang enggan untuk membantu, apalagi misi itu termasuk menyelamatkan Taylor. Tapi tawaran yang diberikan Cheng benar-benar tidak bisa ditolak. Sebuah mobil tempur, makan dan minum gratis selama 3 tahun, serta sebuah senjata yang sangat diidamkan. Kembali ke tim Taylor yang kini berada di gedung tua rumah sakit. Sangat mengejutkan, ternyata ancaman tidak hanya datang dari Pandora, tapi juga makhluk menyeramkan yang mirip belalang tanpa kaki panjang, atau selanjutnya kita sebut Hopper. Makhluk itu dengan ganas melahap Lincoln sehingga membuat Connor ketakutan, dan pemuda itu pun memutuskan untuk bersembunyi di laci mayat. Hopper juga menyerang seorang gadis kecil yang terjebak di rumah sakit. Beruntung, dengan cepat Taylor menyelamatkannya, ditambah lagi bantuan Johnson dan Skang yang datang tepat waktu membuat mereka semua selamat dari serbuan gerombolan Hopper. Sekilas terkenang masa lalu, masa di mana 3 sahabat dan saudara seperjuangan, yaitu Johnson, Taylor, dan Skang, berada di kesatuan yang sama. Sebuah kesalahan fatal dilakukan oleh Skang, yaitu pelanggaran yang menyebabkan banyak prajurit tewas, sehingga Taylor yang tidak bisa menerima mengusir sahabatnya dari kesatuan. Di pusat komando, Jenderal Lee tidak bisa menerima keputusan Tam yang mengagalkan rencana B dan mengirim Johnson untuk melakukan misi penyelamatan yang bisa dibilang sebuah rencana bodoh. Namun tak lama berselang, komunikasi mulai berfungsi kembali. Meskipun tidak sepenuhnya, tapi pusat komando sudah menerima laporan dari Johnson tentang titik koordinat Putik Pandora, serta sedikit adegan termehek-mehek Connor yang berjanji kepada sang kekasih, Lucy, bahwa dirinya akan kembali dengan selamat. Bukannya berterima kasih, Taylor yang perfeksionis malah memprotes aksi penyelamatan yang dilakukan Skang karena nyaris membuat mereka semua celaka. Pertengkaran adalah satu-satunya hal yang paling tidak penting. Saat ini yang terpenting adalah menemukan peluru gen dan menyelesaikan misi atau rencana B akan dijalankan. Semua pun terdiam mendengar penjelasan Johnson. Rencana B adalah memusnahkan Pandora dengan bom. Tidak sesederhana kedengarannya, radius ledakan yang ditimbulkan mencapai 14 km. Dan diperkirakan 160.000 orang akan menjadi korban karena tidak adanya pemberitahuan dan evakuasi. Beberapa waktu kemudian, dengan mengikuti petunjuk dari pusat komando, mereka pun tiba di lokasi jatuhnya Orca. Setelah menyiapkan armor canggih ala Iron Man, serta drone yang menjadi penunjuk arah, pada awalnya hanya Johnson dan Connor yang melakukan pencarian. Sedangkan Taylor tertahan oleh si gadis kecil malang bernama Pansy, yang mana mengingatkan Taylor akan mendiang putrinya. Pencarian berlangsung di antara gedung-gedung yang hancur. Johnson melompat dengan lincah sampai akhirnya terjadi masalah pada armornya. Ya, meskipun canggih, armor itu adalah barang kuno, peninggalan zaman perang. Kali ini, giliran Taylor yang membantu sahabatnya, pria itu telah meyakinkan Pansy dan mempercayakan gadis itu kepada Skang. Sementara itu, Connor yang tertinggal di bawah menjalankan misinya sendiri, sebuah misi rahasia dari Lucy mencari tahu sumber gelombang yang mengacaukan sinyal komunikasi. Kembali ke Johnson dan Taylor, akhirnya mereka berhasil menemukan peluru gen di dalam sebuah mobil yang tergantung. Inilah saat-saat yang paling mendebarkan, karena tidak hanya masalah gedung yang akan runtuh, tapi juga serangan dari monster Hopper.
Lagi-lagi ketika dalam keadaan terdesak, aksi penyelamatan dilakukan oleh Skang dengan senjata canggihnya. Itu tidak hanya dilakukan dengan baik, tapi juga hebat. Dan sebagai imbalan, Taylor akan memberikannya hadiah. Meskipun bukan hadiah yang diharapkan, tapi minimal ketegangan sudah mereda. Waktu yang tersisa hanya 30 menit, oleh karena itu mereka harus bergegas ke lokasi Putik. Connor menjelaskan bahwa dirinya menemukan pin grenade dan kepala robot prajurit, lalu berdasarkan rekaman yang ditemukan, ternyata orang yang mengendalikan robot untuk menggagalkan misi adalah Jenderal Lee. Johnson meminta Lee menyerah, namun sang jenderal malah mengancam Skynet adalah ciptaan Lee yang paling berharga. Oleh karena itu, tak ada seorang pun yang boleh mengusiknya. Selamat berjuang, Johnson. Cobalah selamat dari serangan berikut. Ternyata sang jenderal mengirim robot-robot tangguh yaitu Enigma dan beberapa robot prajurit. Ditambah lagi, pria itu kembali mengacaukan komunikasi dan pelacak sehingga tim Johnson menghilang dari radar dan akhirnya Kolonel Tam meminta seluruh petugas bersiap untuk menjalankan rencana B. Terjadi aksi kejar-kejaran, tembak-tembakan, sampai pertarungan jarak dekat. Serangan apapun yang dilancarkan oleh robot sebisa mungkin digagalkan oleh Johnson dan rekan-rekan. Sampai akhirnya, Enigma meledakkan jembatan dan menyeret mobil mereka. Johnson memutuskan untuk berkorban demi menyelamatkan teman-teman dan mempercayakan misi kepada mereka. Tentu semuanya terpukul atas kejadian itu, namun mereka tidak punya waktu untuk bersedih karena masih ada misi yang harus diselesaikan demi menyelamatkan banyak nyawa. Di pusat komando, para petugas melaporkan bahwa awan mulai bergerak. Diperkirakan 15 menit lagi hujan akan segera melanda wilayah B16. Kembali ke Taylor dan teman-teman yang telah tiba di lokasi Putik. Kali ini Taylor terpaksa meninggalkan pensi, namun pria itu akan memegang teguh janji untuk kembali. Taylor langsung memerintahkan Connor membuat jalur ke Putik serta menyerahkan peluru gen. Sedangkan dirinya dan Skang akan mengurus Timora, robot tempur terkuat yang diaktifkan Jenderal Lee. Action! Sebuah kerjasama yang cukup apik. Taylor menyerang duluan untuk merusak alat pemancar gelombang pengacau sinyal pada Timora, sementara Skang mempersiapkan senjata pemungkas. Alat komunikasi pun kembali berfungsi, tidak hanya menampilkan status prajurit, tapi juga data orang yang mengendalikan para robot. Namun ketika ditemui, Jenderal Lee lagi-lagi menolak menonaktifkan Timora karena waktu yang tersisa kurang dari 10 menit dan dia menyarankan sebaiknya kolonel langsung menjalankan rencana B. Kembali ke tim Taylor yang kini dalam kondisi terpojok. Tembakan roket dari Skang hanya melumpuhkan Timora untuk sementara. Selain itu ada robot prajurit yang muncul dan langsung menghajar Taylor habis-habisan. Akhirnya sebuah tembakan meriam menghancurkan mobil mereka yang menjadi tempat berlindungnya pensi. Meskipun berhasil membalikan keadaan, tapi semuanya sudah tak sanggup bergerak dan hujan pun mulai melanda. Sangat mengejutkan, bantuan datang dari yang tidak disangka-sangka. Johnson ternyata masih hidup. Dia berhasil menyelamatkan pensi dan membawa serta peluru gen bersamanya.
Seperti yang telah dijelaskan Kolonel Tam, hujan badai membuat pertumbuhan Pandora semakin cepat sehingga tumbuhan itu mulai menyerang pemukiman penduduk. Johnson melaporkan bahwa dia sudah berada di dalam putik, meminta rencana B dibatalkan dan ledakan peluru gen melumpuhkan Pandora serta para Hopper. 你成仆街啦！ Semuanya gembira merayakan keberhasilan misi sekaligus kemenangan umat manusia, termasuk Jenderal Lee yang tersenyum sambil memandang ke angkasa dan terdengarlah suara tembakan. Film pun ditutup dengan menampilkan 1 minggu kemudian di mana kelompok Taylor sedang mencuci mobil sambil membicarakan Johnson yang kini menjadi orang sibuk. Selain itu ditampilkan juga dalam waktu yang tidak ditentukan, Taylor menjalani misi antariksa dan mengamati sumber sinyal. Itu sekaligus menjadi kesempatan bagi Taylor untuk melihat kondisi bumi yang kemungkinan telah kembali seperti dulu, seperti yang dia ceritakan kepada mendiang putrinya. Dan tamat. Saya kira semuanya akan sependapat bahwa ini merupakan salah satu film Tiongkok yang luar biasa, terutama dari segi visual effects. Dari segi cerita ya ringan-ringan aja, saya belum menemukan yang seberat The Wandering Earth dan Glass Sunshine. Apalagi untuk kasus monster tumbuhan yang sudah tidak fresh, karena sebelumnya juga ada film dengan monster yang sama berjudul Restart Earth, dan ya saya sudah pernah buatkan videonya. Seiring dengan bergulirnya cerita, film ini juga menjelaskan beberapa cerita atau kisah atau latar belakang kejadian-kejadian penting yang dialami karakter, seperti sang tokoh utama, yaitu Taylor. Setelah atmosfer bumi rusak, udara mulai dipenuhi racun, sehingga sebagian besar bayi terlahir dalam kondisi sakit, termasuk putri Taylor sendiri, yaitu Sissy. Ya, gadis malang itu terlahir dengan kondisi yang tidak dapat disembuhkan dan kemudian menderita kanker pada usia 6 tahun. Segala upaya yang telah dilakukan Taylor gagal, dan akhirnya gadis malang itu meninggal dunia. Kenangan Sissy terus hidup bersama Taylor. Dia juga masih memegang kotak musik yang sepertinya adalah milik putrinya. Selama misi, Taylor menjalin hubungan baru dengan gadis yang mirip Sissy. Gadis bernama Pansy atau Pan-Pan ini dibawa kemanapun selama misi, dan meski cukup singkat, tapi momen itu mampu membangun kepercayaan terhadap Taylor. Ada adegan yang cukup menyentuh, di mana Pansy meminta Taylor untuk tidak pergi, karena khawatir kejadian yang sama terulang kembali, di mana Pansy diminta menunggu di rumah sakit oleh sang ibu. Namun sang ibu tidak pernah kembali karena mungkin telah menjadi korban keganasan Pandora atau Hopper. Taylor seperti mendapatkan kesempatan kedua untuk memiliki seorang putri, bahkan di tengah-tengah kekacauan yang melanda. Pada endingnya, terlihat sekilas Pansy baik-baik saja, dia sedang menggambar bersama Connor. Ini karakter favorit saya, dewasa, santai tapi serius, dan penuh dengan kata-kata bijak, mencerminkan kakak tertua dari 3 bersaudara. Mereka telah menjadi saudara angkat selama lebih dari 30 tahun. Itulah yang menyebabkan Johnson tidak berpikir 2 kali untuk mempercayakan misi penting kepada Taylor, bahkan meski Kolonel Tam Bing menyarankan agar memilih prajurit lain. Johnson juga tanpa ragu menuju ke area Pandora untuk menyelamatkan temannya, bahkan tak segan-segan mengorbankan nyawa. Kalimatnya yang paling bekas adalah manusia akan menulis sendiri akhir kisahnya, atau manusia akan menentukan nasibnya sendiri. Ini bukan pertama kali saya mendengarnya, karena kalimat yang serupa pernah diucapkan John Connor di film Terminator Salvation. Ini adalah saudara ketiga, sekaligus sepertinya yang paling bontot. Ya, dia adalah mantan prajurit di Kesatuan Angkatan Udara. Skang dan Tyler berselisih karena Skang menolak perintah Lee dan meninggalkan seluruh timnya dengan alasan takut mati. Pada awalnya, dia sangat yakin bahwa kedua sahabatnya akan mendukung keputusan yang melawan perintah kejam Jenderal Lee. Sangat disayangkan, yang terjadi malah sebaliknya. Taylor sangat benci seorang pengecut, apalagi melarikan diri di tengah kematian rekan-rekannya. Setelah diberhentikan, Skang menjadi pedagang barang bekas di wilayah kumuh di pinggiran B-16. Semua yang dilalui dalam misi bersama dengan Johnson dan Taylor membuat Skang mendapatkan kembali kepercayaan, terutama aksi penyelamatan di mana Taylor memberikan hadiah yang sepertinya adalah lencana sebagai tanda merekrutnya kembali bergabung dengan kesatuan militer.
Sebenarnya mayor jenderal, tapi nggak apa-apa lah ya, sama-sama jenderal. Pada akhir film, kemungkinan besar Lee mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol. Menurut saya, Lee adalah seorang yang sangat arogan. Dia yakin Skynet adalah masa depan, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Ini bukan soal uang ataupun bisnis. Lee telah mengatakan hal itu kepada Johnson. Lee bahkan menegaskan, aku adalah Skynet, dan Skynet adalah aku. Di saat-saat terakhir, berhasilnya Johnson meledakkan peluru gen, sekaligus menghancurkan ego dan kesombongan Lee. Selain itu, semua orang telah mengetahui tindakannya. Jadi ya sudah pasti, jika tidak mengakhiri hidup, maka dia akan ditangkap dan itu berarti dia harus menghadapi publik dan para tentara di Kesatuan Angkatan Udara, yang mana pasti akan lebih memalukan lagi. Bagi orang egois seperti itu, mungkin kematian jauh lebih baik daripada kemaluan. Maksud saya menanggung rasa malu. Meskipun tidak dijelaskan secara detail, tapi dengan mengumpulkan percakapan-percakapan para karakter, kita mengetahui bahwa Pandora sebenarnya hanya tumbuhan bumi biasa yang berevolusi akibat radiasi meteor. Sama halnya dengan Hopper, saya pikir mereka adalah serangga yang berevolusi. Ketika berada di Putik, Johnson menemukan banyak benda seperti telur, yang mungkin itu adalah telur Hopper. Virus P7N9 juga memberikan efek kepada Hopper. Tidak diketahui apakah makhluk itu mati atau hanya sekedar hibernasi. Tapi ini membuktikan bahwa mungkin saja Hopper adalah bagian dari Pandora atau semacam penjaga. Nah, ini yang paling menarik. Taylor bersama rekannya yang kemungkinan adalah Johnson menjalani misi antariksa selama 72 jam. Dalam adegan mid-credit, ditampilkan dua pria berada dalam pesawat mengenakan kostum astronot futuristik. Johnson memberikan pengarahan kepada Taylor tentang misi tersebut, bahwa mereka hanya akan mengamati sumber sinyal, tidak terlibat kontak atau apapun, tapi hanya mengumpulkan informasi dan tidak lebih dari itu. Setelah guncangan terhenti, terlihat pesawat antariksa menuju ke bulan. Mungkin saja ini berhubungan dengan misi baru, memasang Skynet di bulan sehingga menjadi tempat yang ramah bagi manusia, atau mungkin juga telah menemukan kehidupan asing di bulan yang mungkin saja berhubungan dengan meteorit yang jatuh di bumi dan menciptakan Pandora. Atau siapa tahu cerita lain tentang petualangan yang benar-benar baru. Ya, sebenarnya saya tidak terlalu berharap akan sequelnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, ceritanya ringan, oleh karena itu sulit untuk dikembangkan. Tapi justru karena ringan itulah film ini cocok ditonton bersama keluarga. Itulah pemahaman saya, teman-teman. Jika ada yang kurang berkenan atau kesalahan, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia dengan segala kekurangan. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan, mau mengajukan pertanyaan, atau mau membuat requestan, dengan sepenuh hati saya sangat mempersilahkan. Bisa langsung ketik di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Segitu saja, teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!